warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun nama budaya salam sejahtera untuk kita semua. Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tri Ramadayanti, NPM 2313034083 dari Program Studi Pendidikan Geografi Angkatan 2023 kelas C. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai materi filsafat geografi, baik itu pengertian filsafat geografi itu sendiri, objek kajiannya, prinsipnya, dan konsepnya. Langsung saja simak videonya berikut ini. Sebelum lanjut ke materi, di sini teman-teman ada yang udah tahu belum sih apa itu filsafat geografi? Nah, kalau belum tahu, di sini saya akan menjelaskan ulang mengenai apa yang dimaksud dengan filsafat geografi. Nah, filsafat geografi itu sendiri merupakan kajian yang mempertimbangkan aspek-aspek filsafat dalam disiplin geografi, seperti tujuan, cakupan, pendekatan, dan metodologi kajian geografis. Filsafat berperan dalam menilai secara kritis tujuan penjelasan dan prediksi geografi, sementara paradigma dan metodologi saling terkait erat dalam pengembangan dan penerapan ilmu geografi. Nah, filsafat geografi itu memiliki landasan tersendiri loh. Jadi, ada 3 landasan filsafat geografi. Antara lain ada aksiologi, lalu ontologi, dan epistemologi. Ontologi adalah bidang pokok filsafat yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada, atau berdasarkan tata hubungan sistematis sebab akibat. Contohnya yaitu ada manusia, tentunya ada alam. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme dan logos. Epistemologi adalah bidang filsafat yang mempersoalkan sifat pengetahuan atau mengkaji cara memperoleh ilmu geografi yang benar. Lalu, istilah aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata yaitu axion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Secara aksiologi, keberadaan geografi manusia sangat penting karena mendukung pembangunan. Selanjutnya, mengapa sih kita perlu mempelajari geografi? Kita perlu mempelajari geografi karena ilmu ini memungkinkan pemahaman holistik terhadap segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya melalui perspektif ruang yang dapat menciptakan wawasan konseptual, pola pikir, dan kemampuan aplikatif yang khas secara ruangan untuk diterapkan dalam berbagai bidang pekerjaan seperti perancangan dan pengembangan wilayah, pengelolaan lingkungan hidup, dan lainnya. Lalu, mengapa ada persamaan dan perbedaan kewilayahan? Wilayah dan tempat dapat terbentuk karena proses interrelasi keruangan dan beberapa faktor, yaitu ada faktor fisik atau fisik, dan yang kedua ada faktor manusia. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya perbedaan wilayah. Nah, faktor penyebab terjadinya perbedaan wilayah ini ada 5. Yang pertama, kondisi alam. Yang kedua, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, letak strategis wilayah. Yang keempat, penerimaan masyarakat atas perubahan. Dan yang kelima adalah kondisi negara kepulauan. Mengenai poin yang pertama yaitu kondisi alam, seperti kondisi geografis, iklim, flora, fauna, dan sumber daya alam. Indonesia ini memiliki kondisi geografis yang berbeda, iklim yang berubah-ubah, serta banyak sekali flora dan fauna, serta banyak sekali sumber daya alam. Nah, hal itu dapat menyebabkan terjadinya perbedaan wilayah. Yang kedua, yaitu keadaan transportasi dan komunikasi. Karena aksesibilitas dan konektivitas wilayah dapat mempengaruhi interaksi antar wilayah.
Keadaan transportasi dan komunikasi berpengaruh terhadap perbedaan wilayah karena keduanya mempengaruhi aksesibilitas, interaksi, dan perkembangan suatu daerah. Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat meningkatkan aksesibilitas daerah, mendorong kemajuan sosial dan ekonomi, serta mempengaruhi interaksi antar manusia. Misalnya, teknologi komunikasi memungkinkan informasi menyebar luas dalam waktu singkat. Contohnya yaitu pada daerah yang sedang mengalami bencana alam. Tentunya sangat diperlukan informasi terkini mengenai daerah tersebut. Seperti contohnya siaga level 1, siaga level 2, siaga level 3, dan seterusnya. Hal tersebut sangat diperlukan oleh daerah-daerah sekitarnya atau masyarakat yang sedang mengalami bencana itu sendiri. Agar supaya lebih waspada, lebih siap untuk mengalami resiko selanjutnya, dan dapat memikirkan hal-hal apa dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya. Yang ketiga yaitu letak strategis wilayah. Karena wilayah yang memiliki letak strategis cenderung memiliki karakteristik dan peran yang berbeda. Letak wilayah strategis dapat berpengaruh pada perbedaan wilayah Indonesia dalam beberapa aspek. Seperti yang pertama yaitu kegiatan ekonomi. Karena letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua samudra dan dua benua membuat negara ini menjadi jalur perlintasan internasional melalui laut atau udara. Hal ini mempengaruhi perkembangan ekonomi di zona ekonomi eksklusif dan meningkatkan daya saing di dunia. Aspek yang kedua yaitu keberagaman budaya. Letak wilayah Indonesia di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan terjadinya percampuran suku bangsa dan budaya. Proses ini menciptakan keberagaman budaya yang kaya, terdiri dari bahasa, seni, agama, dan peradaban. Yang ketiga yaitu lokasi dagang strategis. Letak geografis Indonesia itu membuat negara ini memiliki lokasi dagang yang strategis. Hal ini menjadwalkan Indonesia menjadi jalur distribusi barang dagang dan membuat negara ini memiliki mitra dagang dengan negara sekitarnya. Yang keempat, kebijakan hubungan internasional. Letak wilayah Indonesia itu memungkinkan negara ini untuk memiliki hubungan internasional yang erat dengan negara-negara berkelanjutan seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan yang lainnya. Dalam hal ini, letak wilayah strategis Indonesia mempengaruhi perbedaan wilayah dalam aspek ekonomi, budaya, politik, dan lainnya. Hal ini menjadi perhatian utama dalam pengembangan dan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan potensi negara ini. Yang keempat yaitu penerimaan masyarakat atas perubahan. Karena sikap masyarakat terhadap perubahan itu seperti hadirnya budaya baru dapat berbeda antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Itu kenapa? Karena masyarakat pedesaan itu lebih tertutup. Mereka kurang berminat dalam menerima suatu perubahan. Mereka lebih berpegang kepada adat istiadat dan menutup diri dari adanya perubahan. Akibatnya, mereka sering tertinggal dengan masyarakat perkotaan. Hal ini juga terkait dengan bagaimana sikap masyarakat terhadap masuknya kebudayaan yang baru, yang dapat mempengaruhi pembentukan budaya dan keberagaman. Sikap masyarakat sangat berpengaruh terhadap keberagaman budaya dan pandangan di Indonesia. Yang selanjutnya, kondisi negara kepulauan. Hal ini karena Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keberagaman suku bangsa, bahasa, budaya, dan kepercayaan yang dipengaruhi oleh penyebaran masyarakat di pulau-pulau yang berbeda. Selanjutnya yaitu faktor penyebab persamaan kewilayahan. Ada faktor fisik, faktor kebijakan, faktor potensi ekonomi, faktor sosial, faktor sarana pendukung. Yang pertama, faktor fisik. Faktor fisik termasuk topografi datar, ketersediaan air yang mencukupi, kondisi tanah yang stabil, minim resiko banjir, tanah longsor, dan gempa. Yang kedua itu ada faktor kebijakan. Kebijakan pembangunan yang mendukung perkembangan wilayah seperti kebijakan penggunaan lahan, rencana tata ruang wilayah, pengendalian pemanfaatan lahan,
dan perizinan usaha. Yang ketiga, faktor potensi ekonomi. Setiap wilayah memiliki kebutuhan dan potensi ekonomi yang berbeda, seperti potensi pertanian, industri, atau sumber daya alam. Yang keempat, yaitu faktor sosial. Faktor sosial meliputi tingkat kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, tingkat kemiskinan, dan faktor-faktor lainnya. Yang kelima yaitu faktor sarana pendukung, termasuk infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya yang mempercepat kemunculan dan perkembangan suatu pusat pertumbuhan di wilayah. Nah, setelah mempelajari persamaan dan perbedaan kewilayahan, kalian tahu gak sih apa aja efek persamaan kewilayahan? Langsung aja kita simak apa saja efek persamaan kewilayahan. Yang pertama yaitu efek ekonomi. Persamaan kewilayahan dapat menyebabkan kesamaan ekonomi di wilayah yang berkelompokkan bersama. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan pengembangan ekonomi di wilayah yang memiliki potensi yang lebih besar, seperti wilayah pertambangan migas atau wilayah perkebunan kelapa sawit. Namun, pengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut dapat menyebabkan kegagalan dalam pengembangan ekonomi. Yang kedua, efek sosial. Persamaan kewilayahan juga bisa mempengaruhi hubungan sosial antara masyarakat di wilayah yang berkelompokkan bersama. Hal ini bisa mengarah pada perbedaan dalam kebutuhan dan persyaratan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan keadaan sosial. Yang ketiga, ada efek budaya. Persamaan kewilayahan dapat menyebabkan terjadinya perbedaan budaya di antara wilayah-wilayah yang berkelompokkan bersama. Hal ini bisa mengarah pada peningkatan kepedulian budaya lokal dan gagasan dalam pengembangan sosial budaya di wilayah yang memiliki karakteristik budaya yang berbeda. Yang keempat, efek politik. Persamaan kewilayahan dapat mempengaruhi pola politik di wilayah-wilayah yang berkelompokkan bersama. Hal ini mengarah pada perbedaan dalam prioritas dan kebijakan pemerintah, serta pengaruh politik di wilayah-wilayah yang berkelompokkan bersama. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang efek dari persamaan kewilayahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai contoh persamaan kewilayahan di berbagai daerah. Yang pertama yaitu di wilayah pertanian sawah basah di Jawa Tengah dan Jawa Timur, memiliki persamaan dalam hal kondisi alam dan jenis tanah yang cocok untuk pertanian sawah basah. Yang kedua, wilayah industri tekstil di Bandung dan Solo. Ini memiliki persamaan dalam hal potensi ekonomi dan jenis industri yang berkembang di wilayah tersebut. Yang ketiga, yaitu wilayah pantai di Bali dan Lombok. Itu memiliki persamaan dalam hal kondisi alam dan potensi pariwisata yang berkembang di wilayah tersebut. Selanjutnya, yang keempat, yaitu wilayah pegunungan di Papua dan Sulawesi. Itu memiliki persamaan dalam hal kondisi alam dan potensi sumber daya alam yang berkembang di wilayah tersebut. Yang kelima, yaitu wilayah perkotaan di Jakarta dan Surabaya. Itu memiliki persamaan dalam hal kebijakan pembangunan dan potensi ekonomi yang berkembang di wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu kondisi Indonesia. Indonesia secara demografis, jumlah total populasi sekitar 270.2 juta jiwa, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020. Indonesia adalah negara penduduk terpadat nomor 4 di dunia. Komposisi etnis di Indonesia amat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Lebih dari separuh jumlah penduduk Indonesia didominasi oleh 2 suku terbesar. BPS mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari 260 juta penduduk pada tahun 2017. Dari perspektif demografis,
Indonesia memiliki potensi besar dalam hal produktivitas dan kreativitas, karena sekitar setengah populasi Indonesia berusia di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, kita sebagai generasi Z harus dapat mewujudkan Indonesia emas ke depannya. Karena jika bukan kita, maka siapa lagi? Selanjutnya yaitu cakupan kajian ilmu geografi. Cakupan kajian ilmu geografi itu ada 5, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Nah, susunan litosfer itu ada apa aja sih? Nah, jadi susunan litosfer itu ada kerak bumi, selubung bumi atau mantel, inti dalam bumi atau intercore, dan inti luar bumi atau outer core. Nah, secara singkatnya gini nih. Jadi, eksosfer itu merupakan lapisan yang ada pada ketinggian 700 sampai 10.000 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan eksosfer ini merupakan lapisan tertinggi dan terluar pada atmosfer, tempat di mana sebagian besar satelit bumi mengorbit dan suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius loh. Selanjutnya, termosfer ada pada ketinggian 80 sampai 700 km. Di lapisan inilah cahaya warna-warni yang indah atau disebut sebagai aurora terbentuk. Aurora sendiri merupakan atom-atom dan molekul yang bersatu serta bertumpuk di udara yang terhisap oleh magnet bumi di sekitar kutub utara dan selatan. Di Indonesia sendiri, fenomena aurora sangat sulit terjadi karena Indonesia terletak di Khatulistiwa. Sedangkan fenomena aurora hanya dapat dinikmati oleh negara yang jauh dari daerah Khatulistiwa. Kejadian aurora itu terjadi karena adanya gangguan geomagnetik ya. Selanjutnya ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer ini ada pada ketinggian 50-80 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan ini adalah lapisan yang melindungi bumi dari benda di luar angkasa yang ingin masuk. Sebagian besar meteor akan terbakar di sini. Selanjutnya, mesosfer. Mesosfer ada pada ketinggian 12-50 km dari permukaan bumi. Nah, lapisan mesosfer ini adalah lapisan yang terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Selanjutnya ada troposfer. Troposfer ini memiliki ketinggian 0-12 km dari permukaan bumi loh. Nah, di lapisan stratosfer ini sebagian besar cuaca dan pembentukan awan terjadi di sini. Selain itu, penerbangan juga dilakukan di lapisan ini loh. Selanjutnya adalah hidrosfer. Nah, hidrosfer adalah lapisan air yang ada di permukaan bumi. Kata hidrosfer berasal dari kata hidros yang berarti air dan sfer yang berarti lapisan. Hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, lautan, salju atau gletser, air tanah dan uap air yang terdapat di lapisan udara. Jadi, hidrosfer itu berhubungan erat dengan air ya teman-teman. Nah, ini merupakan proses atau siklus hidrologi. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya ada kondensasi, presipitasi, transpirasi, dan evaporasi. Atau secara singkatnya, siklus hidrologi juga dikenal sebagai siklus air, yaitu adalah proses alami di mana air bergerak secara terus-menerus melalui beberapa tahapan. Terdapat beberapa jenis siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Proses utama dalam siklus hidrologi meliputi evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, sublimasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan pengaliran air. Nah, evaporasi itu bisa kita lihat di gambar bahwasanya terjadi ketika air berubah menjadi uap. Evaporasi itu
disebabkan oleh matahari, lamanya penyinaran matahari, dan lainnya. Sedangkan kondensasi adalah proses terbentuknya awan dari uap air. Bisa dilihat di gambar bahwasanya awan yang mengalami kondensasi itu warnanya lebih gelap karena dia menampung partikel-partikel kecil atau berbentuk air. Jadi apabila partikel tersebut sudah terlalu banyak, maka awan tersebut tidak dapat untuk menampung partikel itu. Jadi turunlah partikel-partikel kecil yang berbentuk air itu, yang dinamakan partisipasi. Nah, partisipasi itu merujuk pada turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan, salju, atau hujan es. Selanjutnya yaitu biosfer. Secara umum, biosfer adalah lapisan lingkungan habitat makhluk hidup yang terdiri dari litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Menurut ilmu biologi, pengertian biosfer adalah lapisan bumi yang di dalamnya terdapat kehidupan bumi. Nah, menurut ilmu geografi, biosfer ini merupakan lapisan tempat tinggal makhluk hidup atau seluruh ruang hidup yang ditempati organisme. Secara umum, biosfer terdiri atas 3 lingkungan utama atau biocycle, yaitu biocycle darat, biocycle air tawar, yaitu sungai, danau, dan kolam, dan biocycle air asin, yaitu yang berkadar garam atau laut. Selain biosfer dan biocycle, dalam studi makhluk hidup, kita juga dikenal sebagai istilah ekosistem dan bioma. Biosfer itu meliputi tanah, air, dan udara merupakan lapisan tipis, yakni sekitar 8 km ke arah atmosfer dan 9 km ke arah kedalaman laut. Sejauh yang diketahui manusia, hanya pada lapisan biosfer inilah dijumpai adanya kehidupan organisme. Makhluk hidup atau organisme yang ada di permukaan bumi itu terdiri atas 3 golongan, yaitu tumbuhan, flora atau vegetasi, hewan, yaitu fauna, dan manusia, yaitu antropo. Tempat atau bagian dari permukaan bumi yang dapat mendukung kelangsungan hidup organisme dinamakan biosfer. Sampai sini udah dapat dipahami belum bahwasanya litosfer, biosfer, hidrosfer, atmosfer, dan antroposfer itu saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Sudah ada yang tahu belum sih apa itu antroposfer? Nah, antroposfer itu adalah lingkungan bagian permukaan bumi yang dihuni oleh manusia. Contoh antroposfer berupa wilayah perkotaan, pedesaan, lokasi pemukiman, dan sebagainya. Antroposfer berasal dari bahasa Latin yaitu anthropos yang berarti manusia dan sphaera yang artinya lingkungan. Jadi, antroposfer merupakan bagian dari geosfer yang merupakan tempat hidup manusia. Selanjutnya ada objek studi geografi. Jadi, objek studi geografi itu mencakup fenomena yang berkaitan dengan cara pandang kita dalam menganalisis objek formal dan substansi materi yang dikaji, objek material. Selanjutnya, nilai yang terkandung dalam geografi. Geografi mengandung nilai ekstrinsik, intrinsik, dan pragmatisme. Nilai ekstrinsik geografi terkait dengan manfaat yang diperoleh dari mempelajari geografi, seperti kemampuan aplikatif dalam berbagai bidang pekerjaan, seperti perencanaan dan pengembangan wilayah, dan lain-lain. Nilai intrinsik geografi terkait dengan pemahaman holistik terhadap segala aktivitas manusia dan alam serta interaksi di antara keduanya. Melalui perspektif ruang yang dapat menciptakan wawasan konseptual, pola pikir, dan kemampuan analitis yang khas keruangan, sedangkan nilai pragmatisme geografi terkait dengan pendekatan keruangan, kelingkungan, dan kompleks wilayah dalam memahami fenomena geosfer dan antroposfer yang dapat membantu dalam pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analisis dan lain-lain. 4 hal penting yang dipelajari dalam geografi yaitu pencitraan atau description, kedua penjelasan atau explanation, yang ketiga penganalisaan atau analisis, dan yang keempat penerapan atau application. Selanjutnya ada prinsip-prinsip geografi.
Nah, prinsip geografi itu ada 4, yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan prinsip korologi. Nah, untuk pembahasannya sebagai berikut. Singkatnya, prinsip persebaran itu menjelaskan tentang distribusi tidak merata suatu fenomena geografi di bumi. Prinsip interrelasi itu menekankan hubungan timbal balik antar fenomena geosfer. Prinsip deskripsi digunakan untuk memberikan penjelasan lebih jauh tentang gejala-gejala yang terjadi di muka bumi yang dapat diamati. Dan prinsip korologi merupakan gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya yang menelaah gejala, fakta, maupun permasalahan yang ada di suatu tempat yang ditinjau dari persebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan integrasinya dalam ruang tertentu. Contohnya, yang pertama interrelasi. Contohnya meliputi persebaran potensi air, limbah cair, dan polusi udara. Yang kedua, contoh interrelasi. Contohnya meliputi fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu, kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina, dan perpindahan penduduk desa X akibat polusi udara pabrik. Yang ketiga, ada deskripsi. Contohnya pada Provinsi Jawa Barat, grafik peta lempeng tektonik di dunia, peta wilayah lautan pada kawasan Timur Tengah, dan peta penggunaan tanah untuk menganalisis wilayah dan kesesuaian lokasi. Yang kelima, korologi. Contohnya meliputi mencari tahu mengenai kesenjangan pembangunan di Pulau Jawa dan Pulau Timur Indonesia. Pendekatan geografi. Nah, geografi ini memiliki 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan keruangan, prinsip ekologi, dan prinsip kompleks wilayah. Untuk penjelasannya sebagai berikut. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan adalah analisis terhadap persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dalam ruang. Di dalam pendekatan keruangan ini, yang perlu diperhatikan adalah persebaran penggunaan ruang dan penyediaan ruang yang akan dimanfaatkan. Atau pendekatan keruangan atau pendekatan spasial ini lebih menitik beratkan pada peristiwa yang disebabkan oleh kejadian alam. Selanjutnya, pendekatan ekologi. Pendekatan ekologi adalah analisis terhadap interaksi antara organisme hidup dan lingkungannya. Di dalam organisme hidup itu, manusia merupakan komponen penting dalam proses interaksi. Pendekatan kompleks wilayah adalah analisis terhadap fenomena geosfer melalui pendekatan keruangan dan pendekatan ekologi. Nah, ini nih, geografi memiliki 10 konsep. Nah, apa aja sih konsep geografi itu? Oke, langsung aja kita bahas. Sebelumnya, teman-teman harus ngerti dulu nih, apa sih pengertian konsep geografi itu? Jadi, konsep geografi merujuk pada ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, geografi ini membahas berbagai aspek dunia, mulai dari bebatuan dan pembentukannya, sistem tata surya, cuaca dan iklim, hingga masih banyak lagi. Konsep geografi memiliki 4 prinsip utama, yang sebelumnya sudah saya bahas ya, bahwasanya yaitu prinsip persebaran, prinsip interrelasi, prinsip deskripsi, dan korologi atau keruangan. Konsep yang pertama yaitu lokasi. Nah, konsep ini membahas tentang letak atau posisi spasial dari objek tertentu di permukaan bumi. Lokasi dapat terbagi menjadi lokasi absolut dan lokasi relatif. Contohnya, lokasi Gunung Merapi di Jawa Tengah adalah contoh dari lokasi absolut. Sedangkan lokasi sebuah toko di dekat sekolah merupakan contoh dari lokasi relatif. Yang kedua, jarak. Konsep jarak dalam geografi mengacu pada ruang antara 2 titik di permukaan bumi. Berikut adalah pembagian dan contoh konsep jarak dalam geografi. Pembagian konsep jarak dalam geografi yang pertama yaitu jarak absolut. Jarak sebenarnya antara 2 titik di permukaan bumi. Contohnya adalah jarak antara Jakarta dan Surabaya. Yang kedua, jarak relatif. Hubungan antara jarak dan waktu, biaya, atau daya tarik antara 2 lokasi. Contohnya adalah harga tanah yang cenderung lebih mahal di pusat kota dibandingkan dengan pedesaan, karena jarak yang lebih dekat ke pusat aktivitas. Yang ketiga, jarak efektif.
Jarak yang diukur berdasarkan waktu, biaya, dan daya tarik antara dua lokasi. Contohnya adalah jarak efektif antara dua kota yang dapat dijangkau dengan transportasi umum. Yang keempat adalah jarak mental. Jarak yang diukur berdasarkan persepsi manusia terhadap jarak antara dua lokasi. Contohnya adalah jarak mental antara dua kota yang dianggap jauh oleh sebagian orang, meskipun sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Yang kelima, jarak fungsional. Jarak yang diukur berdasarkan hubungan fungsional antara dua lokasi. Contohnya adalah jarak fungsional antara pusat perbelanjaan dan tempat tinggal, yang dapat diukur berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai pada pusat perbelanjaan. Yang ketiga, morfologi. Konsep ini mengacu pada bentuk dan struktur permukaan bumi. Contohnya adalah bentuk gunung, lembah, dan dataran. Yang keempat, keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Contohnya adalah kemudahan akses ke kota Padang dari Jakarta dibandingkan dengan Kepulauan Mentawai. Yang kelima, pola. Konsep ini mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Contohnya adalah pola pemukiman penduduk di wilayah pesisir yang memanjang mengikuti garis pantai. Yang keenam, aglomerasi. Konsep ini adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah. Contohnya adalah permukiman penduduk masyarakat perkotaan yang cenderung tinggal mengelompok. Yang ketujuh, nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada nilai atau manfaat yang diberikan oleh suatu objek geografi. Contohnya adalah nilai kegunaan hutan sebagai sumber kayu dan oksigen. Yang kedelapan, interaksi dan interdependensi. Konsep ini mengacu pada hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Contohnya adalah interaksi antara manusia dan hewan di hutan. Yang kesembilan, diferensiasi area. Konsep ini mengacu pada perbedaan karakteristik antara wilayah atau daerah di permukaan bumi. Contohnya adalah perbedaan karakteristik antara wilayah pegunungan dan wilayah pantai. Yang terakhir yaitu keterkaitan ruangan. Konsep ini mengacu pada hubungan antara fenomena geografi yang satu dengan yang lain dalam suatu ruang. Contohnya adalah hubungan antara penebangan hutan di wilayah hulu dengan terjadinya banjir di wilayah hilir. Oke guys, jadi pembahasan materinya sudah selesai. Saya pamit undur diri. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.